Kalian sadar nggak sih? Di negara kita hanya memiliki dua jenis orang cerdas. Yang pertama, Subscribe to this channel. selamat datang di negeri Indonesia, negeriku tercinta. Negeri yang dimana yang menganggap orang-orang kritis yang jujur itu sebagai ancaman, bahkan sebagai musuh. Sebaik apapun bahasa yang kamu gunakan saat mengkritik, sebaik apapun intonasi dan bahasa tubuh yang kamu perlihatkan, tetap saja dianggap tidak sopan, tetap saja dianggap kurang ajar. Saya jadi teringat sama satu kalimat yang dilontarkan oleh Royce Guru. Sopan santun itu merupakan bahasa tubuh, bukan pemikiran. Pemikiran yang disopan santunkan itu merupakan kemunafikan. Ya, apa boleh buat? Di negara kita tidak butuh orang-orang cerdas yang jujur, hanya membutuhkan orang-orang munafik. Kalian sadar nggak sih? Di negara kita hanya memiliki dua jenis orang cerdas. Yang pertama, orang cerdas yang baik. Yang kedua, orang cerdas yang licik. Orang cerdas yang baik cenderung menganggap kritikan sebagai anugerah, sedangkan orang cerdas yang licik akan menganggap kritikan sebagai malapetaka, sebagai ancaman, sebagai racun, atau bahkan sebagai musuh. Ya, karena mereka tidak suka jika kesalahannya, kebodohannya, kekurangannya, dan kelemahannya itu diketahui. Ya, dan kalian tahu nggak sih, rata-rata orang yang ber-EQ tinggi itu memiliki sedikit teman atau bahkan tidak memiliki teman. Ya, karena di setiap negara itu hanya memiliki beberapa persen saja orang-orang yang ber-EQ tinggi. Sehingga orang-orang yang ber-EQ tinggi ini sangat kesulitan menemukan orang-orang yang sepemikiran dengannya, yang memiliki ketajaman pemikiran yang sama seperti dia. Sehingga mereka sering merasakan kesepian di tengah keramaian, karena mereka menemukan perbedaan yang sangat mencolok dengan orang kebanyakan. Perbedaan yang paling mencolok itu adalah dalam segi pemikiran. Dan sehingga mereka sering sekali dianggap tidak bisa bergaul dan sombong sama orang lain. Padahal mereka bukannya tidak bisa bergaul, tapi mereka memilih untuk tidak bergaul. Mereka bukannya sombong, tapi mereka memilih untuk tidak berpura-pura. Karena bagi mereka, sikap berpura-pura itu merupakan hal yang sangat tidak penting untuk dilakukan, atau bahkan hal yang sangat tidak berkualitas bagi mereka. Ya, kembali lagi ke pembahasan kritikan tadi ya. Saya bingung ya, entah masyarakat kita itu benar-benar tidak bisa membedakan atau hanya berpura-pura tidak bisa membedakan mana yang dimaksud dengan kasar dan mana yang dimaksud dengan tegas, mana yang dimaksud dengan kurang ajar dan mana yang dimaksud dengan kejujuran orang cerdas.